Pernahkah kalian merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak memiliki mata, namun memiliki ribuan jemari yang menjuntai di kegelapan? Di desa Karangsuwung, perasaan itu bukan sekadar imajinasi. Di sana, tepat di kelokan tajam yang membelah desa, berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang oleh penduduk setempat dijuluki Mbah Jenggot. Akar gantungnya begitu lebat, menjuntai ke bawah menyerupai rambut manusia yang kusam dan menghitam. Konon, siapapun yang berani memotong satu saja sulurnya, ia tidak akan pernah sampai ke rumah dengan selamat. Rina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, kembali ke desa itu dengan hati yang berat. Kematian neneknya, satu-satunya kerabat yang ia miliki, membawanya pulang ke rumah tua yang hanya berjarak 100 meter dari pohon keramat tersebut. Udara Karangsuwung sore itu terasa berbeda, lembab, berat, dan beraroma seperti melati yang mulai membusuk. Rina turun dari ojek di depan gapura desa. Tukang ojeknya bahkan tidak mau menatap ke arah pohon itu. Ia segera memutar motornya dengan terburu-buru seolah-olah sedang dikejar maut. "Hati-hati, Ndok. Jangan keluar setelah maghrib. Mbah Jenggot sedang lapar," bisik tukang ojek itu sebelum menghilang di balik debu jalanan. Rina hanya mendengus. Sebagai anak kota yang rasional, ia menganggap itu hanyalah tahayul kuno untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, saat ia melangkah melewati Mbah Jenggot, langkahnya terhenti. Suhu udara mendadak turun drastis hingga napasnya membentuk uap tipis. Suara jangkrik yang tadinya riuh mendadak senyap, digantikan oleh suara gesekan daun yang terdengar seperti bisikan ribuan mulut yang kelaparan. Apakah kalian tahu bagaimana rasanya ketika keheningan justru terasa lebih memekakkan telinga daripada teriakan? Sesampainya di rumah peninggalan neneknya, Rina menemukan sebuah kotak kayu tua di bawah tempat tidur. Di dalamnya terdapat foto-foto usang. Salah satu foto menunjukkan neneknya saat muda, berdiri di depan pohon beringin itu dengan wajah pucat pasi. Di leher neneknya melingkar sebuah akar kecil, seperti kalung atau mungkin seperti jeratan. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia teringat cerita penduduk desa tentang pembangunan jalan tol beberapa tahun lalu yang terpaksa berbelok karena pohon itu tidak bisa dirobohkan. 3 alat berat hancur dan 2 operatornya tewas secara misterius di dalam kabin yang tertutup rapat. Data dari berita lokal yang pernah ia baca menyebutkan bahwa kecelakaan di kelokan itu adalah yang tertinggi di kabupaten ini, tanpa penyebab mekanis yang jelas. Malam pertama di Karangsuwung adalah siksaan. Rina terbangun pada pukul 2 dini hari karena mencium bau amis yang menyengat, seperti bau darah segar yang tumpah di atas tanah basah. Ia mendengar suara serak, serak, serak di atas atap rumahnya. Suara itu bukan suara langkah kaki, melainkan suara sesuatu yang diseret. Dengan gemetar, Rina mengintip dari celah jendela. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat akar-akar gantung dari Mbah Jenggot memanjang. Akar-akar itu bergerak secara tidak wajar, merayap di atas tanah seperti ular, menuju ke arah rumahnya. Kenapa pohon itu bergerak? Pikirnya dengan jantung yang berdegup kencang. Rina teringat cerita penduduk desa di pemakaman tadi siang. Nenekmu adalah penjaganya Rina, sekarang dia sudah pergi, pohon itu butuh tuan yang baru. Tiba-tiba, pintu depan rumahnya diketuk. Perlahan, 3 kali. Tok, tok, tok. Rina tidak berani menjawab, namun ketukan itu berubah menjadi suara garukan kuku di kayu pintu. Dari celah bawah pintu, masuklah sulur-sulur hitam yang menyerupai rambut. Sulur itu bergerak lincah, mencari-cari sesuatu di dalam kegelapan ruang tamu. Rina berlari ke dapur, mencoba mencari jalan keluar, namun udara di sana sudah dipenuhi oleh kabut tipis yang dingin. Ia teringat satu fakta mistis yang sering dibicarakan para tetua. Pohon beringin dengan akar gantung yang menyentuh tanah adalah gerbang bagi penghuni yang sudah ada sebelum desa ini berdiri. Jika akar itu menyentuh kulitmu, ia tidak hanya mengambil darahmu, tapi juga ingatanmu. Rina terjepit di sudut dapur saat sulur-sulur itu mulai memanjat kakinya. Dinginnya luar biasa, seperti es yang membakar kulit. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Itulah saatnya ia melihat sosok di balik jendela dapur. Itu adalah neneknya. Namun wajah neneknya tidak lagi utuh. Kulitnya tampak seperti kulit pohon yang retak-retak dan matanya digantikan oleh lubang hitam yang dalam. Sosok itu tidak menolongnya, melainkan hanya menunjuk ke arah pohon beringin di luar sana. "Hutang harus dibayar, Rina," bisik suara itu di dalam kepalanya, bukan melalui telinga. Dengan kekuatan terakhir, Rina menyambar lampu minyak dan melemparkannya ke arah sulur-sulur itu. Api berkobar sejenak, membuat sulur-sulur itu menarik diri sambil mengeluarkan suara pekikan yang mirip suara bayi manusia. Rina berlari keluar rumah, menerobos kegelapan menuju jalan raya berharap ada kendaraan yang lewat. Namun saat ia sampai di depan Mbah Jenggot,
ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Jalan raya itu sudah hilang. Yang ada di hadapannya hanyalah hutan akar yang tak berujung. Ia berputar balik, namun rumah neneknya pun lenyap. Desa Karangsuwung seolah-olah telah ditelan pohon itu dalam satu malam. Rina terjatuh di atas tumpukan sesajen yang sudah busuk di bawah pohon. Di sana, ia melihat sebuah papan nisan yang tertutup lumut. Ia membersihkan lumut itu dengan tangannya yang gemetar. Di nisan itu tertulis namanya sendiri, Rina, 2004-2024. Lalu siapa yang sedang berdiri di sana sekarang? Apakah Rina yang masih hidup, ataukah ia hanyalah sisa ingatan yang sedang dicerna oleh Mbah Jenggot? Di atasnya, akar-akar gantung itu mulai turun perlahan membentuk lingkaran seperti jeratan gantung diri. Rina merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari telinganya, darah. Dan saat ia menatap ke atas untuk terakhir kalinya, ia melihat puluhan tubuh manusia tergantung di antara dahan-dahan pohon. Wajah mereka semua mirip dengannya, tersenyum dengan mata yang kosong. Sampai hari ini, Desa Karangsuwung tidak pernah ditemukan lagi di peta. Namun jika kalian berkendara di jalur lintas Jawa pada malam hari dan melihat sebuah pohon beringin besar di tengah jalan yang memaksa kalian berbelok, jangan pernah menoleh ke kaca spion. Karena di sana, mungkin kalian akan melihat seorang gadis muda berusia 20 tahun, sedang melambai memintamu untuk berhenti dan menggantikannya di bawah naungan akar rambut Mbah Jenggot. Apakah kalian cukup berani untuk berhenti? Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.